Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan dan prediksi zodiak ya di tahun 2024 untuk zodiak Taurus. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali untuk pesan spiritual ya. Bagaimana perkembangan atau pertumbuhan spiritual Taurus di tahun 2024? Lead ya. You go first, the universe will catch you ya. Jadi di tahun depan Taurus, kalian sudah mulai ada keberanian dan rasa percaya diri ya untuk melangkah, mau itu move on dari masa lalu, meninggalkan seseorang, mencoba challenge ya sesuatu hal yang baru, atau kalian membuka bisnis baru, bidang baru akan kalian coba gitu ya, atau ini keberanian kalian dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi kalian sudah ada keyakinan ya bahwa yang penting itu take action gitu ya, action dulu, dan kalian yakin bahwa semesta akan membantu, semesta akan mensupport ya, the universe will catch you. Kalian sudah ada keyakinan itu. Jadi yang sebelumnya mungkin Taurus suka pelin-pelan, suka ragu-ragu, bimbang, nggak percaya diri, terus selalu ada rasa ketakutan, overthinking, tapi ada pertumbuhan atau perkembangan di mana kalian ke depan ya di tahun 2024 sudah ada keberanian ya, sudah nggak maju mundur gitu loh, karena ya ada keyakinan bahwa kalau kalian berusaha semesta mendukung. Oke, kita lanjut ya. Transformation, things are changing at a cellular level, deep healing. Beberapa Taurus ya akan mengalami kebangkitan spiritual ya, atau spiritual awakening. Beberapa mungkin sudah, dan di tahun 2024 itu kalian masih berada di fase healing ya, proses healing ya. Bagaimana transformasi itu atau kebangkitan spiritual, di mana akan banyak peristiwa ya yang tujuannya itu mengingatkan kalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengingatkan kalian untuk menjadi diri sendiri ya, menemukan jati diri kalian ya. Ada banyak hal yang berubah, misal ujian dalam pernikahan ya, masalah bertubi-tubi dengan pasangan, dengan keluarga pasangan, bisa juga masalah kesehatan fisik, kemudian juga masalah keuangan yang bertubi-tubi ya, mungkin kemerosotan dalam keuangan, usaha yang bangkrut, yang jatuh, mungkin akan ada manipulasi ya, seperti ya kalian dimanfaatkan keuanganmu, ada penipuan, kemudian pengkhianatan, perselingkuhan ya. Intinya sih hal-hal besar terjadi di kehidupan kalian ya, itu yang membuat kalian mengalami kebangkitan spiritual dan butuh benar-benar deep healing ya. Dan di situ mungkin pada awalnya saat proses transformasi atau kebangkitan spiritual, sebagian besar orang tuh pasti akan merasa Tuhan nggak sayang gitu ya, kenapa nasibku tuh gini amat, kenapa kok ujian bertubi-tubi gitu, padahal aku nih sebenarnya udah baik gitu, aku udah berkorban banyak, aku udah tulus dan lain sebagainya. Nah, justru terkadang ketika kita terlalu mencintai orang lain, kita tuh sampai lupa
untuk mencintai diri sendiri, sehingga kita menyediakan hati kita, waktu kita, energi kita, bahkan harta kita untuk dimanipulasi banyak orang. Nah itu kenapa akhirnya kamu ditipu, kamu bangkrut, kamu dihianati, kamu dijatuhkan, karena semesta pengen ngingetin kamu lagi, hey, come on, balik, cintai dirimu, ya, jadilah dirimu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu mencintai orang lain sampai kamu nggak jadi diri sendiri, lupa akan dirimu, kamu menjadi orang lain karena tuntutan seseorang. Nah, beberapa ini mungkin sudah terjadi, sehingga di tahun depan kamu dalam fase healing, ya. Dari situ akan banyak pertumbuhan perkembangan, ya, dimana kalian akan menyadari hikmah dari sesuatu hal perubahan-perubahan itu, ya, dari transformasi besar-besaran. Kalian akan mengambil hikmahnya, menjadi seseorang yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan yang terpenting menjadi diri sendiri, menemukan jati diri kalian. Dan kalaupun saat ini belum terjadi, di tahun depan, ya, Taurus, kalian mengalami transformasi, perubahan besar-besaran, kebangkitan spiritual, ketahuilah semua itu tujuannya untuk upgrade energi kamu, untuk membuat kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Karena dari kejadian-kejadian itu kamu akan diingatkan tentang kembali kepada Sang Pencipta, maksudnya kembali itu mendekatkan diri, ya, kembali ingat gitu loh, ya. Kemudian akan diingatkan untuk selalu berbuat baik, ya. Tapi itu pun kalau kalian mau bertumbuh. Kalau misalkan kalian nggak mau menyadari hikmahnya, nggak mau bertumbuh, nggak apa ya istilahnya tuh, tetap mau stuck berada di zona penderitaan, itu namanya bukan kebangkitan spiritual, itu namanya depresi. Nah kalian nggak mau kan jadi depresi, jadi mesti bangkit dan menyadari semua yang terjadi itu untuk kebaikan kamu, oke? Untuk upgrade energi kamu, upgrade diri kamu. Nanti kalian akan seiring berjalannya waktu akan memahami, ya, kenapa semua hal buruk itu terjadi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, wow, Starseed, what light you up. Beberapa Taurus akan menyadari bahwa kalian mempunyai gift, ya, mempunyai bakat tertentu, dan gift kalian atau bakat kalian, ya, ibaratnya tuh kamu seperti cahaya, kamu bisa menebarkan cahayamu kepada orang lain dengan membantu orang lain dari gift yang kamu punya, bakat yang kamu punya, ya, bantu orang lain menebar kebaikan, ya. Intinya sih dari ujian hidup ini kamu malah akan menemukan siapa dirimu, dan di situ kamu akan menyadari gift atau bakat kamu yang terpendam, ya. Oke, itu untuk pertumbuhan spiritual Taurus di tahun depan. Kita lanjut, ya. Energi Taurus di 2024. Oke. Ada ghost. Kalian akan butuh waktu untuk me time. Kalian akan butuh waktu untuk berkontemplasi, ya, menarik diri, menenangkan diri dengan sendiri. Mungkin sebelumnya kayak kalau cari hiburan atau lagi galau atau lagi bad mood, kalian cenderung untuk kumpul sama teman-teman, hangout gitu, ya. Tapi kali ini ada satu fase dimana kalian malah lebih nyaman sendiri, menghilang dari peradaban, ya. Istilahnya kayak sampai kalian mungkin puasa sosmed, nggak kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, menarik diri dari keluarga. Itu bukan berarti kalian merasa apa ya, ibarat itu nggak butuh orang lain, bukan. Tapi nanti ada fase yang memang itu yang kalian butuhkan, karena ketika benar-benar sendiri kalian menarik diri, ya, menghilang, ya, ngeghosting kayak hantu. Jadi kalau biasanya di ghosting, nah sekarang ganti kamu yang ghosting, ya. Itu kamu akan bisa berpikir dengan jernih, bisa mendengarkan intuisimu dengan lebih jelas, ya, mendengarkan suara hatimu dengan lebih jernih. Nah itu, ya, nanti akan ada sempat di fase itu. Oke, kita lihat lagi. Yep,
rest. Nah, ini kan jadinya relate ya antara ghost sama rest ya. Selain kamu ngeghosting, kamu menghilang untuk merenung, untuk bermeditasi, berkontemplasi, kamu butuh istirahat juga. Nah, mungkin ya kamu ambil cuti, kamu puasa sosmed, kamu nggak ngurusin kerjaan dulu, bener-bener yang kamu istirahatkan badan kamu ya, tubuh kamu, hati kamu, dan juga pikiran kamu. Karena ini terkait dengan proses kebangkitan spiritual. Jadi benar-benar setelah mengalami segala tempaan gitu ya dari semesta, segala ujian hidup, kamu butuh istirahat ya. Oke, kita lihat lagi. Yap, toh happiness ibaratnya setelah badai ada pelangi ya. Dari masa-masa kamu transformasi, perubahan besar-besaran ya, ternyata seperti yang aku bilang tadi, tujuannya apa? Untuk upgrade dirimu. Nah, setelah kamu terupgrade ya, dengan kamu ternyata kamu strong, kamu kuat menghadapi segala ujian hidup ya, semesta menghadirkan kebahagiaan. Bakal ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh happy ya. Oke. Wow, sweetness, akan ada momen-momen manis ya. Ini bisa bersama pasanganmu, bersama keluarga, anak, orang tua ya, atau momen-momen kamu quality time sama anak ya, atau bisa juga momen sama sahabat-sahabat kamu ya. Juga bakal ada kabar-kabar baik, berita gembira ya yang kamu terima. Makanya ini jadinya gandeng ya, happiness sama sweetness. Setelah kamu mengistirahatkan jiwa raga kamu ya, maka kebahagiaan datang ya, hal-hal yang manis datang. Oke, kita lanjut. Yap, magic. Wow, bakal ada keajaiban ya Taurus di tahun depan. Bisa ini tentang kabar gembira, hoki, rezeki, tentang seseorang ya, tentang pencapaian kamu, kesuksesan karir kamu ya. Intinya sih dari urutannya yaitu tadi, setelah badai ada pelangi. Oke, so kita lanjut untuk keuangan. Keuangan Taurus di tahun depan. Oke. Strength. Memang sempat ada situasi sulit ya di keuangan kamu Taurus, tapi kamu nantinya bisa melewati segala kesulitan itu, menaklukkan hambatan-hambatan yang ada, menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang sempat terjadi. Mungkin saat ini kamu sudah mengalaminya ya, tentang kesulitan keuangan ini atau masalah keuangan ini. Nah, tahun depan ya, ini berangsur-angsur kamu bisa lewatin, kamu bisa selesaikan sampai yang benar-benar beres gitu, benar-benar kelar ya. Oke, ada kartu death. Ini ini sinkron dengan energi transformasi ya. Kalau di kartu tarot, death itu sama seperti transformasi atau kebangkitan spiritual, dimana kamu juga akan diuji. Tentang keuangan kamu ini juga akan diuji ya di tahun depan ya. Mungkin kamu sempat mengalami kebangkrutan, penipuan, duit kamu hilang, kamu dimanfaatkan ya, kerugian, atau penurunan, kemerosotan dalam keuangan ya, bisa akan sempat kamu alami karena ini bagian dari spiritual awakening ya, bagian dari kebangkitan spiritual. Namun di sini kalau aku lihat dari kartu strength, kamu bisa melalui itu semua ya. Bahkan ibaratnya gini, kalau mungkin kamu sempat mengalami kesulitan ya, mungkin kamu berhutang ke sana kemari ya, di tahun depan ini bisa terselesaikan ya. Jadi kamu udah bisa melewati ujian hidup itu. Atau kayak kamu sempat dirugikan ya, karena keuangan kamu habis-habisan nih, dimanfaatkan orang. Nah, di tahun depan apa yang telah hilang pelan-pelan akan kembali ya. Kartu death ini gambaran dari kayak memang ada sesuatu hal
yang harus hilang, ada sesuatu hal yang harus pergi gitu ya, tetapi akan tumbuh lagi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Nine of Coin tuh ya, jadi sinkron. Setelah kamu mengalami kehilangan ya, setelah kamu membereskan masalah-masalah keuangan kamu nih, rezeki, Nine of Coin, ada situasi keuangan yang meningkat, tapi kayak kamu tuh mesti mengalami jatuh dulu gitu, tapi kemudian semesta memberi kamu rezeki nih, 9 koin, yang artinya abundance, kemakmuran, rezeki, prosperity ya. Oke, kita lanjut. Oke, Queen of Cup ya, ada situasi keuangan kalian yang kembali mengalir ya, ibaratnya nih cup kamu nih udah nggak kosong lagi, keisi ya. Seperti yang aku sampaikan tadi, apa yang telah hilang akan terganti. Oke. Kemudian tuh, wow, Ace of Cup, ada rezeki yang melimpah ya setelah kalian mengalami kebangkitan spiritual ya, transformasi besar-besaran dalam keuangan kalian. Apa yang telah hilang akan kembali ya, bahkan ada rezeki yang berkelimpahan, melimpah-limpah. Sepertinya sih ini akan dialami di pertengahan tahun sampai akhir tahun ya. Di awal tahun sampai pertengahan tuh memang masih ujian-ujian ya, tapi kalian bisa melewatinya. Ini ada kartu strength. Oke, kita lanjut ya untuk karir. Karir Taurus di 2024. Untuk karir Taurus ya, Nine of Spades ya, failure. Memang sempat ada, aku sih nggak mau bilang kegagalan tetapi keberhasilan yang tertunda ya. Sempat ada usaha kamu nggak sesuai harapan, atau kayak ada hambatan atau patah di tengah jalan kayak gitu, tapi ini bukan kegagalan ya, hanya kesuksesan yang tertunda. Aku rasa dari masalah karir ini juga part of spiritual awakening ya, bagian-bagian dari transformasi besar-besaran termasuk di karir kalian. Oke, nah ya, Seven of Spades ya, obstacle. Jadi bukan kegagalan, bukan kehancuran, hanya saja kesuksesan yang tertunda karena sempat ada hambatan yang terjadi. Jadi kalau misalkan kalian merintis usaha gitu ya, atau bisnis nih, masih akan ada hambatan, kayak trial ternyata nggak bisa gitu ya, nggak sesuai harapan, tuh situasi seperti itu masih akan ada ya. Oke. Six of Spades atau anxiety. Posisi kamu di tempat kerja sempat membuat kamu tuh galau atau khawatir karena adanya hambatan, permasalahan ya. Permasalahan ini bisa memang kamu yang punya masalah, bisa sebenarnya kamu nggak ada masalah, tapi perusahaan tempat kamu bekerja yang lagi bermasalah sehingga kamu galau nih, apakah bakal bisa panjang karirku di sini, apa perusahaan ini masih akan bisa tetap settle kayak gitu. Jadi ada kegelisahan ya, sama halnya ketika kamu berbisnis nih, kayak kamu masih ragu, masih ada ketakutan kayak gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari pertumbuhan spiritual kalian, fase-fase ini nanti akan lewat ya, dimana kamu akan ada kesadaran untuk terus berjuang, dan kamu yakin semesta akan membantu kamu ya. Oke, tuh Six of Diamond.
akan ada bantuan ketika kamu merasa gagal dalam karir kamu, dalam bisnis kamu, tapi kemudian ada bantuan. Nah, bantuan ini bisa memang kamu dipertemukan ya dengan seseorang yang ternyata bisa mensupport, membantu kamu. Bisa ini bos kamu yang support kamu ya, atau ini bantuan semesta yang entah dari mana, kemudian usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu tuh ada solusi atau jalan keluar, kayak ya ada jalan keluar tuh dilancarkan, yang ini tadi magic, kamu nggak sangka, kamu nggak duga, ternyata kamu masih bisa bertahan gitu loh ya. Oke, lagi Eight of Club ya, trap di sini ya, kayaknya ini lebih banyak warning di karir ya tahun depan ya Taurus. Kayak kamu ngerasa jenuh, kamu ngerasa stuck, kamu ngerasa galau, kok hambatan itu ada aja, udah berbagai macam trial tuh kok kayak masih error juga gitu. Tapi di sini kamu ada bantuan, jadi setidaknya kamu tuh bisa bangkit lagi. Ada magic nih, ada keajaiban. Nah, sweetness ini bisa jadi juga seseorang membantu kamu dalam karir kamu, bisnis kamu ya. Oke, kita lanjut untuk asmara, percintaan. Asmara, percintaan Taurus di tahun 2024. Oke, The Golden Mirror ya. Ada seseorang yang love bombing, jadi hati-hati. Jika kamu ini bisa pasanganmu, bisa juga seseorang yang PDKT gitu ya. Pada awalnya dia akan bucin sama kamu ya, merayu kamu, semua hal dia turutin. Kamu merasa paling dicintai, paling diutamakan, tapi itu hanya love bombing yang hanya awal aja. Setelah dia bisa ngedapetin kamu, dia langsung berubah drastis. Nah, ini kamu harus berhati-hati ya. Jadi kalau kamu dipertemukan atau pasanganmu seperti ini, ya perlu dicurigai. Jadi mestinya sewajarnya aja. Kalau sesuatu hal yang berlebih-lebihan itu pasti ada something gitu loh. Oke. Ya, love call. Kamu akan mendapatkan pesan atau telepon dari seseorang yang memang kamu tunggu atau memang kamu harapkan. Seseorang yang selama ini mikirin kamu ya, tapi belum bisa berkomunikasi. Mungkin kamu saat ini lagi diem-dieman ya sama sambuan gitu. Nah, di tahun depan dia akan menghubungi kamu, atau kamu lose kontak sama seseorang yang udah lama nggak komunikasi, ternyata di tahun depan dia tiba-tiba muncul menghubungi kamu ya. Atau nih ada seseorang yang ngungkapin perasaannya, mau kamu single mau kamu couple ya, akan ada seseorang yang ngungkapin perasaannya ke kamu ya. Tentu saja kalau kamu udah punya pasangan mesti ini ya pay attention. Oke. Toh ya, date. Kamu akan bertemu seseorang baru yang akan ajak kamu dating atau kencan. Ya nih, meeting someone new and dating. Dan ini ya bisa pula pasangan kamu ya. Ada momen-momen dimana dia tuh ingin spend time berdua aja sama kamu, berkencan. Kalau kamu udah menikah atau kamu udah apa ya, istilahnya udah berhubungan lama ya, mungkin kayak dia ini pengen bernostalgia gitu loh, ajak kamu kencan mungkin di tempat yang pertama kalian datengin, atau ke tempat pertama yang kalian kencan zaman dulu kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. The Sword and Rose ini sih sinkron dengan love call ya, dimana kamu akan mendapatkan pernyataan atau ungkapan dari seseorang ya tentang apa yang dia rasakan. Ada situasi pembicaraan dari hati ke hati, dan kalau kamu sempat ada salah paham dengan seseorang ya, mau ini pasangan kamu, gebetan kamu, mantan, intinya sih kamu ada hubungan asmara ya. Nah, ini bakal ada
klarifikasi atau kejelasan. Oke. Terutama buat kamu yang udah lama lose kontak sama seseorang ya, ini dia bakalan muncul sih, memberikan penjelasan dan kejelasan tentang status hubungan kalian. Oke. Heart with a K, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect. Oke. Jadi ada seseorang datang ya, membawa pesan cinta, bertemu kamu, ingin mengungkapkan perasaannya, ingin kamu menjadi pasangannya ya. Kalau posisi kalian saat ini berkonflik sama pasanganmu, di tahun depan kalian akan bertemu dan mencoba untuk memperbaiki hubungan dan bersama lagi. Oke. So kita lanjut untuk apa pesan romance angel ya untuk percintaanmu di tahun 2024. Oke. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang di tahun depan tuh kayak akan selesai dengan sendirinya, mengalir, semesta yang bekerja. Kemudian chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Koneksi batin antara seseorang, antara kamu dengan seseorang ini membuat kalian saling tarik menarik untuk bertemu atau terkoneksi lagi. Ya, ini sinkron dengan heart with a K ya, dimana ada yang membuka hati dan bersama lagi karena ada chemistry yang kuat. Oke. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jika kamu menunggu keajaiban dalam kehidupan percintaanmu, tunggulah ya, keajaiban itu bakal datang di tahun depan. Oke ya. Children, your love life is being affected by children. Buat kalian yang sudah menikah dan mempunyai anak ya, di sini aku merasa di tahun depan, kalaupun kalian ada konflik ya, konflik besar ya, tapi seberat apapun kalian akan memilih bertahan karena anak ya, atau kamu berdealing dengan seorang single parent yang udah punya anak, atau kamu single parent yang punya anak. Nah ini mempengaruhi hubungan kamu dengan pasanganmu ya, sehingga perlu didiskusikan, dibicarakan baik-baik ya, jangan sampai faktor anak ini nanti jadi masalah ya. Nah untuk yang udah menikah, ada situasi kembali bersama mempertahankan hubungan karena faktor anak ya. Oke, kita lihat satu lagi ya. Express your love, go ahead and make the romantic gesture. Ini sinkron ya dengan love call, date, and heart with a K, bahwa ada seseorang yang mengekspresikan perasaannya ke kamu ya, atau sebaliknya akhirnya kamu ini ya, berani menunjukkan, mengekspresikan perasaan kamu kepada orang yang kamu cintai ya. Oke. Yang terakhir aku mau kasih pesan semesta ya. Pesan semesta untuk Taurus di tahun 2024. Oke. Deep knowing. Ini terkait dengan pertumbuhan atau perkembangan spiritual, dimana cobalah untuk mencari tahu sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup ini tuh apa, tujuan hidup kamu tuh apa. Jadi kamu nggak terombang-ambing, bener-bener kamu akan fokus dengan tujuan visi misi hidup, mulai life purpose kamu tuh apa. Ini kamu sendiri yang harus mencari tahu ya, apa yang paling kamu inginkan dalam hidup ya. Kemudian observer. Semesta memberikan pesan ketika kamu mau mengambil tindakan, mengambil suatu keputusan,
atau kamu menilai sebuah situasi atau kasus, sebaiknya kamu observasi dahulu ya, supaya kamu nggak nyesel di kemudian hari atau ketika kamu menanggapi suatu masalah. Sebaiknya kamu observasi dahulu, jangan langsung percaya apa kata orang, apalagi dari satu pihak aja. Kamu harus menjadi seseorang yang netral dengan cross check. Atau ketika kamu kayak mau buka bisnis, mau buka usaha, mau bekerja di suatu tempat ya, mau menerima komitmen seseorang, kamu harus observasi dahulu tentang kebenarannya, untung ruginya, mengcross-checkkan apa yang dia omong itu benar tidaknya ya. Oke, satu lagi Taurus ya, Yang ini sinkron dengan pesan pertumbuhan spiritual tadi ya. Ada kartu lip, you go first, universe will catch you, dimana jangan hanya diam, jangan hanya meratap, jangan hanya menjadi suatu wacana, tapi kamu harus take action, kamu harus bergerak, harus move on ya. Oke Taurus, ini pesan dan prediksi kalian ya. Aku rasa ini udah mencakup hampir semua aspek kehidupan di sepanjang 2024. Untuk pesan-pesan yang baik, klaim energinya, afirmasikan ya, supaya menjadi kenyataan. Dan mungkin ada beberapa yang kurang baik, jadikan reminder aja untuk dijadikan antisipasi ya. Oke Taurus, thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan share juga ke teman-teman sesama Taurus. See you, bye-bye.